Puji dalam nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Biar kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia, memuji dan memuliakan nama Dia. Mari jemaat semua, saya minta bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita akan tinggikan Dia, memuliakan Dia, karena Dia membuat luar karya yang luar biasa buat kita semua. Haleluya. Kehadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Bertulus seru
surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami datang dengan ucapan syukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkau telah memberikan segala yang kasih-Mu yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau mati bagi kami ya Tuhan. Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Memberikan kemenangan lepas kemenangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh besar, Allah yang sungguh hebat Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kembali Tuhan umat-Mu datang Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati kami Tuhan pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Damai dan sukacita ya Tuhan ada bersama-sama dengan kami karena Engkau Tuhan beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, kiranya Tuhan Kau beserta dengan kami juga ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami Tuhan dapat lebih Tuhan lagi memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih Tuhan kami juga haus memaparkan firman-Mu ya Tuhan, yang selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, menopang kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan, beri urapan Tuhan dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan, untuk dapat memberitakan daripada firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang keluar dari bibir lidahnya Tuhan dapat beri kekuatan, menjadi pedoman tujuan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, Tuhan kita bersama-sama dengan kita. Amin. Kita akan memproklamirkan bukti kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya, kita akan mengandalkan Dia karena Dia telah mati buat kita, bangkit buat kita untuk keselamatan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara-saudara untuk berdiri. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku ya Tuhan. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan. Allah kemenanganku, oh Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari jemaat semua saya akan berdiri. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan kita mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap permasalahan kita, dalam setiap sakit penyakit kita. Biar Tuhan yang akan turun tangan. Haleluya. Kita hanya datang kepada Tuhan saja. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah.
kasih Tuhan. Haleluya. Kami bangga percaya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami datang di hadapan Tuhan, maka perkara-perkara besar terjadi di dalam setiap hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, biar kiranya Roh Kudus terus menyatakan kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kembali berbicara bagi kami semua, dan biar urapan Allah ada di atas kami semua. Bahkan hamba-Mu ini Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar kebenaran firman Allah benar-benar melawat kami pada saat ini, memberkati kami, memulihkan, menyembuhkan, menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kurangan kelemahan kami, dan segala gangguan kuasa kegelapan, roh-roh jahat kami sudah hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa-Mu saja berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita bersyukur pada kesempatan ini, karena saya percaya kita kembali boleh ada sebagaimana kita ada, ini semua karena pertolongan dan perlindungan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku, kita akan kembali belajar pada kesempatan ini, dan kita harus memperhatikan dan perlu memahami akan Allah kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, dan Dia adalah Allah yang selalu menyatakan apa yang menjadi kehendaknya di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Allah, bahwa pada saat ini kita akan belajar bagaimana karya-karya ilahi atau karya-karya Allah
melalui Yesus Kristus. Ini penting dalam kehidupan kita, dalam percaya kita untuk dapat mengetahui akan hal-hal ini, supaya benar-benar kita tanamkan di dalam hati kita, kita percaya kepada Yesus yang adalah Allah, yang saya katakan tadi luar biasa, ajaib, dahsyat, dan tidak dapat ditandingi oleh kekuatan apapun di dalam dunia ini. Itu perlu kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam percaya kita, sehingga benar-benar kita dapat melakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan berdasarkan dengan kemampuan kita lagi, tetapi berdasarkan dengan kekuatan daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Kita akan melihat yang pertama, saudara-saudara, bahwa karya-karya ilahi di dalam Yesus Kristus, atau melalui Yesus Kristus, karya-karya Allah itu dinyatakan. Yang pertama adalah Yesus Kristus turut menciptakan alam semesta. Jadi ini adalah bagian awal yang akan kita pelajari bersama, dan kita sekali lagi perlu pemahaman, ya, perlu pengertian, agar supaya benar-benar kita memposisikan Allah kita di dalam Yesus Kristus kepada apa yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya. Karena kalau misalnya kita hanya sekedar mendengar bahwa Yesus juga masuk dalam penciptaan alam semesta, itu kan kalau kita dengar itu hanya kata-kata yang kalau kita tanggapi dengan biasa itu akan menjadi biasa saja. Tetapi kalau kita tanggapi bahasa ini, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus juga turut menciptakan alam semesta ini. Jadi lagi-lagi saya katakan, kita harus membayangkan bagaimana kekuatan, bagaimana kebesaran Allah, ya, bagaimana kekuasaan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kita sudah banyak mempelajari bahwa kita pun telah diberikan kuasa itu di dalam perjalanan percaya kita. Kita dibekali oleh Allah. Kita tidak ditinggalkan, seperti dikatakan, tidak membiarkan menjadi yatim piatu. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang memperhatikan. Kalau mungkin manusia seperti itu, tetapi Allah kita, Allah yang sangat peduli, sehingga Dia akan bersama-sama dengan kita, dan kuasanya ada di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, yang pertama kita melihat bahwa Yesus Kristus turut menciptakan alam semesta ini di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kalau di sana kita membaca demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Secara hurufiah, kalau kita membaca akan ayat-ayat ini, kita belum mendapatkan bahwa Yesus belum nyata bahwa Dia turut menciptakan alam semesta ini.
Tetapi kalau kita mempelajari kebenaran firman Allah, lagi-lagi saudara-saudara, bahwa kalau berbicara tentang Allah, berarti kita berbicara tentang Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ini diperjelas di dalam ayatnya yang ke-26. Pada waktu penciptaan manusia, di sini dikatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Jadi sudah jelas di sini ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi di sini saudara-saudara, awal dari apa yang dikatakan oleh firman Allah, berbicara Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu diperlengkapi atau diteguhkan nama Yesus masuk di dalamnya. Di dalam ayat 26 ini, pada waktu menciptakan manusia, marilah kita, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita dapat memperhatikan di sini bahwa awal penciptaan langit dan bumi dan semua isinya termasuk saudara dan saya, Yesus sudah turut menciptakan akan semuanya. Ya. Lalu kemudian saudara-saudara, kita memperhatikan di sini bahwa kenyataan yang Tuhan berikan kepada Yesus Kristus itu dinyatakan pada waktu dia berada di dalam dunia ini. Dan di sana dijelaskan bahwa kita sudah mendengar, belajar bagaimana Yesus melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Bapanya, oleh Allah. Apa yang dia lihat dari Bapanya, itulah yang dikerjakan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dan banyak hal yang dapat kita petik, kita bisa mengambil satu kekuatan dan membuat kita beriman, karena memang kita tidak secara langsung mengalami pada waktu Yesus ada di dalam dunia ini. Tetapi semua hal yang diperlihatkan oleh Yesus itu semua menjadi pembelajaran, dan itu juga akan menjadi dan menjadi pengalaman buat orang-orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Amin, saudara. Sebab kita sudah banyak belajar bahwa tanda-tanda ini, seperti Markus 16 ayat 17 dan 18 mengungkapkan di sana, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Jadi kita mendapat memperhatikan di sini bahwa apa yang Tuhan lakukan melalui Yesus Kristus merupakan sesuatu hal yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya saudara-saudara, pada waktu Yesus dia harus berkorban. Sebentar kita akan perhatikan bahwa dia juga mengampuni akan dosa manusia. Jadi pada waktu dia, setelah dia dikorbankan untuk menebus dosa, firman Allah katakan Allah mengaruniakan Yesus Kristus nama di atas segala nama, dan semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, oleh Allah dalam kehidupan kita, adalah satu pengakuan
Benar Dia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Amin. Sehingga kita dapat membayangkan bagaimana kuasa Yesus, bagaimana kehebatan Yesus, bagaimana kekuatan Yesus yang juga Dia berikan kepada orang yang percaya kepadanya, termasuk saudara dan saya. Tetapi sekali lagi saya mau katakan di dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Ya, orang yang percaya. Saudara percaya bahwa Yesus kita menciptakan langit dan bumi? Saudara percaya bahwa Yesus sudah menebus dosa-dosa kita? Dan ini adalah merupakan sesuatu yang indah yang perlu kita rasakan dan perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Sehingga di dalam mulut kita dikatakan bahwa ada satu pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita dapat mengakui akan hal ini, saudara-saudara, berarti kita memposisikan diri kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak Allah, sebagai orang yang sudah ditebus. Dan tentu saudara-saudara, kita harus melakukan kebenaran firman Allah. Lagi-lagi saya katakan, lakukan kebenaran firman Allah. Sebab saudara-saudara, kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, berarti kan kita harus mengikuti apa yang sudah ditinggalkan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus. Amin, saudara. Karena kalau seandainya kita sendiri kita punya kemampuan yang kalau kita tidak menyadarinya semuanya dari Tuhan, semuanya kan dari Tuhan. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan mengaruniakan kita untuk hidup, dilahirkan untuk hidup. Dan itu kita harus pahami bahwa Dia adalah yang menciptakan kita, ya, yang mengaruniakan kita ada di dalam dunia ini. Karena kalau kita kembali kepada Kejadian 1 ayat yang ke-26, yang menciptakan kita adalah Allah. Dengan sarana, dengan jalan-jalan yang Dia berikan, ya, yang logika bisa memahaminya, ya, yang logika bisa memahaminya. Kita lahir dari hubungan suami istri, lalu kita dilahirkan secara alamiah, secara logika itu bisa dipahami, ya, bisa kita cerna begitu. Dan walaupun banyak di dalam kebenaran firman Allah, itu hanya bisa dijangkau dengan kekuatan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Termasuk penciptaan, termasuk mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kita kan katakanlah kita tinggal membaca apa yang sudah dialami, apa yang sudah dijalankan oleh Yesus. Nah, sekarang masalahnya saudara-saudara, kita perlu pemahaman, kita perlu iman, mengimani bahwa benar yang dilakukan oleh Yesus itu benar. Dia menyembuhkan orang sakit itu benar. Dia memulihkan orang yang putus asa, yang sakit penyakit apapun, itu benar. Bahkan Dia membangkitkan orang yang mati, itu benar. Dan itu perlu iman, saudara-saudara. Amin. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, maka percaya kita akan menjadi percaya yang hanya bisa mengetahui tanpa mendalami arti dari apa yang Tuhan sudah ajarkan dalam hidup kita. Yang penting kan dalam kehidupan kita adalah pengertian. Kita diberi pengertian, mengerti, oh iya, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Oh iya, Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu perlu pengertian, saudara.
Dan siapa yang bisa memberikan pengertian? Bukankah Roh Kudus dia akan memberikan pengertian kepada kita? Ya. Dan ini menjadi penting dalam percaya kita. Karena kalau seandainya kita tidak mengerti, kan bangsa Israel saking ya ini saking mereka dikatakan tegar tengkuk, ya, keras kepala batu, itu bangsa Israel, sampai berita-berita yang datang, mereka punya telinga tetapi tidak mendengar. Nah ini kan tidak masuk di akal, saudara. Mereka punya mata tetapi tidak melihat. Kenapa? Yang menutupi telinga mereka, mata mereka adalah kekerasan hati mereka, kekerasan kepala mereka. Padahal Tuhan sudah nyatakan mujizat demi mujizat dalam kehidupan mereka. Tapi itu tidak cukup untuk memberikan satu keyakinan kepada mereka untuk percaya dengan sungguh kepada Allah. Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena mereka tidak mau mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Nah ini kita perlu hati-hati, saudara-saudara. Kalau kita sudah merasa saya anak Tuhan, saya harus bebas dari segala macam, tidak ada masalah, tidak ada sakit, tidak ada macam-macam. Nah ini berbahaya dalam iman kita. Sebab ketika kita menghadapi masalah seperti bangsa Israel, mereka sebenarnya diuji. Apakah tertanam di dalam hati mereka bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa atau tidak? Apakah tertanam dalam hati mereka bahwa Allah sanggup melakukan mujizat-mujizat atau tidak? Karena kedegilan hati mereka, karena kekerasan hati mereka, sampai-sampai ada ayat yang mengatakan mereka punya telinga tetapi tidak mendengar. Sebenarnya yang menutupi telinga mereka sampai tidak mendengarkan adalah karena kekerasan hati mereka. Bukan Tuhan tidak mengasihi mereka. Punya mata tetapi tidak bisa melihat. Sampai-sampai saudara-saudara, Allah seperti menyembunyikan diri dari kuasanya untuk mereka. Nah ini kita perlu pahami, saudara-saudara, bahwa kita percaya kepada Tuhan. Lagi-lagi saya katakan, lakukan kebenaran firman Allah. Ada haleluya. Lakukan saja, saudara. Supaya benar-benar kita dapat merasakan dan menikmati kekuatan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu kita akan rasakan dan kita akan alami. Sekalipun kita harus menemukan banyak tantangan, banyak rintangan dalam perjalanan percaya kita. Tetapi percayalah, Tuhan itu penuh dengan kasih. Amin. Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Kita banyak kekurangan, tetapi karena kita melakukan kebenaran firman Allah, saya suka katakan, walaupun kecil, walaupun sedikit, karena kita tidak sempurna melakukan hal itu, tetapi Tuhan lihat hati kita, nanti Tuhan yang akan sempurnakan. Amin. Sebab kita kan tidak bisa. Coba saudara bekerja, bisa sempurna nggak saudara-saudara bekerja? Mungkin sewaktu-waktu saudara bisa melebihi target. Saudara kan bisa, merasakan satu kesenangan. Tetapi apakah selamanya engkau akan memenuhi target? Apalagi di hari-hari gini gitu ya. Ada banyak yang mengalami kesulitan. Ada banyak yang mengalami tantangan. Karena keadaan yang menghimpit, membuat tidak berdaya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli dalam hidup kita. Keterbatasan kita Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan nilai. Karena kita punya kerinduan, maka Dia akan sempurnakan apa yang tidak sempurna kita lakukan. Puji Tuhan.
Nah, ini bagian yang pertama, saudara-saudara, yang kita dapat perhatikan bahwa Yesus Kristus terus menciptakan alam semesta. Ya, lalu kemudian saudara-saudara, ia juga ia mengampuni dosa. Jadi pada waktu Yesus berada di dalam dunia ini, saudara-saudara, maka dia pernah mengucapkan akan hal ini di depan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, kita membaca di dalam Lukas pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Dikatakan demikian, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi ini saudara-saudara, sesuatu yang, karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah, sehingga pada waktu ada orang yang sakit dibawa kepada Yesus, Yesus tidak secara tidak mengatakan sakitnya sembuh, "Hai engkau sakit, hai penyakit sembuh, keluar dari orang itu." Tidak, tetapi dia mengatakan di dalam ayatnya yang ke-20, "Dosamu," ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Jadi Yesus di sini, saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa ia juga mengampuni dosa. Tetapi lagi-lagi kita melihat, saudara-saudara, karena ketidakmengertian orang Farisi dan ahli Taurat, mereka tidak memahami bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah utusan Allah yang juga bisa mengampuni orang yang berdosa. Mereka memprotes, ya, di dalam ayatnya yang ke-21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, ini saudara-saudara, kita perlu hati-hati, karena roh daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu juga bisa menjalar kepada orang yang percaya, bisa memprotes Tuhan, bisa mempersalahkan Tuhan. Tidak ada pengakuan bahwa Dia adalah Allah. Ya. Itu kita perlu hati-hati. Itulah sebabnya ada ayat yang mengatakan kita perlu hati-hati dengan ragi orang Farisi dan ahli Taurat. Itu bisa mencemarkan orang lain, saudara-saudara. Itu bisa berbahaya. Dan ini penting dalam kehidupan percaya kita, saudara-saudara, untuk dapat kita meyakini bahwa Yesus pada waktu Dia ada di dalam dunia juga, Dia mengampuni akan dosa manusia. Dan Dia buktikan pada waktu Dia kemudian disalib, dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Ayatnya yang ke-24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Jadi kalau kita memperhatikan akan ayat-ayat ini, akan kisah ini, saudara-saudara, bahwa
tidak menutup kemungkinan orang yang sakit ini dia menderita penyakit karena ada dosa di dalam kehidupannya. Jadi dosa bisa membuat orang bisa menjadi sakit. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, kalau dosa kita diampuni, Yesus dia mengampuni akan dosa orang itu. Dikata tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan hal ini tentu saudara-saudara diperlihatkan oleh orang-orang yang membawa orang yang sakit ini. Dan saya yakin orang yang sakit ini pun saudara-saudara, dia menyadari akan dosanya. Sebab Tuhan tahu hati ya. Saya selalu ingin menekankan supaya di dalam kehidupan kita ini, antara sesama kita manusia, antara sesama jemaat juga mungkin kita tidak terbuka, tetapi kita terbuka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu, Yesus tahu hati daripada orang ini. Lalu kemudian dia katakan kepadamu, kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dia dipulihkan, dia disembuhkan. Jadi dengan kata lain saudara, kalau kita menghadapi masalah dalam hidup ini, kalau kita menghadapi tantangan, kita koreksi apakah ada dosa yang mengakibatkan hal ini terjadi, atau mungkin sakit penyakit. Kalau ada dosa, minta ampun kepada Tuhan. Kita membaca lagi Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin saudara. Jadi tidak menyimpan dendam terhadap orang lain, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sehingga kita menjadi satu kekuatan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Dan kita tidak, sekali lagi kita tidak bisa, kita tidak mampu saudara-saudara. Sebab kita yang disakiti misalnya saudara-saudara, lalu kemudian mau mengampuni, biasanya kan saudara-saudara kalau ikuti hukum Taurat, mata ganti mata, apalagi saudara, kalau dipukul ganti dipukul. Dan itu hukum Taurat yang sudah dilewati. Kita berada di hukum kasih sekarang saudara-saudara. Dan kasih yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan sudah karuniakan melalui korban Yesus di kayu salib. Itu lagi-lagi saya mau katakan, kita perlu pengertian dan perlu pemahaman dan perlu iman di dalamnya. Supaya benar-benar saudara-saudara kita tidak ada alasan untuk berargumentasi, bukankah saya disakiti, saya harus balas menyakiti. Itu hukum Taurat itu saudara-saudara. Tetapi kalau hukum kasih, musuh pun kita doakan. Dan di dalam Kolose ini jelas dikatakan bahwa dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ampuni saudara-saudara. Kita mau menjadi gereja yang sempurna. Amin. Salah satu yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita adalah jangan menyimpan dendam
untuk orang lain. Saudara mungkin berkata, ini kan sesuatu yang biasa. Sesuatu yang kita anggap biasa, yang seringkali kita anggap kecil, saudara-saudara. Misalnya di dalam rumah tangga saja, atau di dalam satu keluarga antara orang tua dan anak. Karena semuanya kan, dari semua manusia yang ada di muka bumi ini berbeda sifat, walaupun dia adalah anak ataupun bapak, anak ataupun ibu, sifatnya berbeda. Dan seringkali saudara-saudara, keinginan orang tua untuk anak tidak dilakukan oleh anak. Demikian juga sebaliknya, karena biasanya saudara-saudara, kalau orang tua mereka ingin menerapkan apa yang baik sesuai dengan pengalaman orang tua. Biasanya seperti itu, saudara-saudara ya. Kalau dulu saya ingat orang tua kita, kita lihat matanya saja belum bicara, kita sudah tahu maksudnya apa. Tapi coba kalau sekarang anak-anak umur yang sudah bisa berbicara, misalnya kita liatin anak, dia bisa protes kita, ngapain papa lihat-lihat saya? Iya kan? Bahkan tidak menutup kemungkinan orang atau anak dia bisa memprotes, ya, dan bahkan berbalik mengatakan, papa kolot, mama kolot. Padahal sebenarnya apa yang diajarkan itu adalah sesuatu yang baik untuk kebaikan anak itu. Nah, ini penting saudara-saudara dalam kehidupan kita, karena ada ayat mengatakan bahwa di akhir zaman ini pun, saudara, anak memberontak kepada orang tua. Nah, anak-anak jangan sampai terjadi seperti itu. Karena apa? Karena keadaan yang membentuk anak-anak sekarang. Saudara coba bayangkan, lebih banyak, walaupun anak di dalam rumah, lebih banyak saudara ngobrol orang tua dengan anak, atau lebih banyak anak main HP? Lebih banyak apa, saudara-saudara? Orang tua ngobrol dengan anak, atau lebih banyak anak main HP? Nah, nggak tua, nggak muda, nggak anak. Saya mulai dari anak dulu. Nanti sebentar yang tua dapat bagian. Nah, ini saudara-saudara, kita kalau seandainya saudara-saudara kita mengarahkan anak, tetapi bukankah misalnya buka YouTube? Kita buka YouTube misalnya nih, GPDI Pada Mulia, kita kan ada juga buka YouTube. Dan kemudian banyak iklan-iklan yang muncul. Kan ada, seringkali kan kita buka YouTube, ada iklan. Ada masukan-masukan yang tidak baik itu juga muncul, saudara-saudara. Nah, seringkali saudara-saudara fokus daripada anak melihat sesuatu yang menarik. Wah, ini menarik nih, dikejarlah itu, pencetlah itu untuk mengejar, untuk melihat, untuk memperhatikan. Ada pengajaran-pengajaran, ada yang baik, tetapi ada juga yang tidak baik, saudara-saudara. Nah, sekarang kalau seandainya dia melihat, anak itu melihat banyak yang tidak baik, saudara-saudara, melihat kekerasan lah,
lain sebagainya, itu kan terekam. Sadar nggak sadar itu pasti akan terekam. Kemudian saudara-saudara, kalau dia tidak dituntun dan tidak dewasa, tidak dibekali dengan kebenaran firman Allah, dia akan lebih condong kepada hal-hal yang negatif tadi. Itulah sebabnya di akhir zaman ini, saudara-saudara, kita perlu memperhatikan. Kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, saudara-saudara, kita perlu penyerahan total di hadapan Tuhan. Sebagaimana kita sebagai orang tua, misalnya kita inginkan anak supaya dia menjadi baik. Nah, sekarang orang tua harus perlihatkan kepada anak. Lagi-lagi saya katakan, kita masih banyak kekurangan mungkin, tetapi dengan kita berusaha untuk belajar mentaati akan kebenaran firman Allah, melakukan kebenaran firman Allah, nanti Tuhan akan memberikan kesempurnaan itu dan anak akan melihat. Nah, tadi ya sudah dikatakan, enggak anak, enggak orang tua. Nah, orang tua harus berikan contoh. Jangan lebih hebat orang tua lihat handphone daripada anak. Dan itu perlu pembelajaran, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, supaya kita bisa memahami akan kehendak Tuhan. Nah, ini pun saudara-saudara menjadi pembelajaran buat kita. Teknologi yang ada, bukankah banyak berita-berita yang kita lihat dan masukkan ke grup, itu harus diseleksi dulu ya, saudara. Saudara sudah tahu kebenaran, sudah tahu memposisikan sebagai orang yang percaya. Berita-berita itu ada yang sudah diulang-ulang dari puluhan tahun kemarin, udah lewat, dimasukkan lagi. Oh, ini kalau tidak melakukan nanti jadi begini. Waduh, saudara-saudara, firman yang ada, firman yang selama ini kita sudah dengar, dikemanakan, sehingga mau mengikuti berita-berita yang sebenarnya itu tidak benar mungkin. Nah, ini penting dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, yang sebentar kita kembali akan diingatkan melalui perjamuan Tuhan. Jadi benar-benar kita posisikan hidup kita. Sekali lagi, pengakuan kita terhadap Yesus adalah Tuhan, Yesus yang sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Yesus yang sudah meninggalkan Roh Kudus buat orang yang percaya, buat saudara dan saya, dan tanda-tanda yang heran yang Tuhan berikan juga kepada kita. Sebab kenapa? Kita dilibatkan menjadi satu kesatuan dengan Bapa, Anak, Roh Kudus dan orang yang percaya. Kita berada di dalamnya. Sebab kenapa? Kita menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Yesus adalah anak Allah. Dia yang menjadi sulung, dan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi adik-adiknya Yesus. Amin. Lakukan apa yang sudah menjadi teladan yang diberikan oleh Yesus dalam hidup kita, supaya kita mendapatkan sesuatu yang indah dalam perjalanan percaya kita. Lagi-lagi saya katakan, kita perlu pemahaman, kita perlu iman, kita perlu pengertian dari Roh Kudus untuk memahami akan hal ini. Puji Tuhan, nanti kita sambung lagi. Masih ada beberapa hal, nanti kita sambung minggu depan mungkin. Dan untuk sekarang, saudara, dua hal ini yang dapat kita pelajari, bahwa Yesus Kristus turut menciptakan alam semesta, dan Yesus Kristus juga mengampuni dosa manusia. Puji Tuhan,
Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan pada saat ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan untuk datang di depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Glory, haleluya. Kau Allah yang Maha Kuasa. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, Roh Kudus jamalakan. Bapa, terima kasih Engkau kembali mengizinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Jadikan kami orang-orang yang percaya, yang mendengarkan firman dan melakukan akan firman-Mu. Beri kekuatan, beri pengertian, beri iman kepada kami ya Tuhan, supaya kami mampu untuk menjalankan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan ini lagi kami akan menikmati perjamuan Tuhan, roti dan air anggur di hadapan kami. Sebelum kami menikmatinya Tuhan, sucikan, kuduskan. Berkatilah roti dan air anggur ini Tuhan. Biar benar-benar pada saat kami menikmati tubuh dan darah Yesus yang kembali akan menyatu dengan tubuh kami yang lemah ini, dikuatkan.
Yang sakit ini disembuhkan. Haleluya, haleluya. Yang bermasalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Sebab di dalamnya ada kuasa Allah. Dan iman kami akan terus naik di dalam Engkau. Kami hamba-hamba-Mu, layakkan kami untuk melayani perjamuan ini Tuhan. Kami semua yang hadir pada saat ini, layakkan kami Tuhan. Kalau ada dosa, Tuhan tolong ampuni. Kalau kami bersalah kepada orang lain, kami mengampuni mereka. Demikian juga sebaliknya, Tuhan kiranya menjamah mereka untuk dapat mengampuni kami. Bapa, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkaryalah Engkau melalui perjamuan ini ya Tuhan. Ini doa kami di hadapan Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sambut perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pedang hati yang hancur. Haleluya. Berterima kasih kepadamu ya betapa besar. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Engkau Allah yang besar. Haleluya. Kasih-Mu besar. Pengampunan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Allah yang ajaib.
kekurangan kelemahan kami. Jamalah kami Bapa. Haleluya. Roh Kudus, makasih Tuhan, terima kasih. Kau ajaib. Haleluya. Kita mengangkat roti dan saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkarya dalam hidup kami semua pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Kita mengangkat cawan minuman dan saudara dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak. Haleluya. Masuk dalam hati Tuhan, menyembah. Masuk ruang Maha Kudus. Saya serahkan kepada Ibu Gembala.
kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyembahan. Terima kasih buat persekutuan yang intim dengan Engkau. Melalui tubuh dan darah-Mu, melalui kebenaran firman-Mu, kami kembali bertemu dengan Engkau Tuhan. Waktu-waktu yang terbaik dalam hidup kami, pada saat kami duduk beribadah, pada saat kami memuji Engkau, pada saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, pada saat kami dikuatkan dengan firman-Mu, pada saat kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang istimewa dalam hidup kami Tuhan. Kami dapat bersekutu dengan Tuhan, kembali kami disegarkan, iman kami kembali diteguhkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, pengharapan kami dipulihkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh mujizat dan bilur-bilurnya. Kami yakin dan percaya persekutuan ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang punya masalah Tuhan beri kekuatan dan kemenangan, yang jalan buntu Tuhan beri jalan keluar yang terbaik, sehingga Tuhan kami dapat menikmati keindahan di dalam Tuhan, dan hati kami selalu ingin duduk beribadah bersama-sama, karena di mana ada 2, 3 orang memuji Engkau, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami yakin Tuhan sudah memberkati kami semua, dan kami diteguhkan kembali oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai dia, Tuhan beri tubuh yang sehat. Tuhan berkati dan urapi dia. Engkau dipermuliakan dalam hidupnya. Dalam nama Yesus kami terima segala berkat rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah ini. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kita nyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan daerahku. Haleluya, haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Inilah yang menjadi keyakinan kami di hadapan Tuhan. Karena Engkau menyertai dan Engkau memberkati kami, kami pasti ditolong Tuhan, kami diselamatkan oleh Tuhan, dijauhkan dari malapetaka dan sakit penyakit apapun. Bapa, terima kasih. Biar kiranya apa yang sudah kami lakukan di dalam ibadah kami pada saat ini, biar semuanya menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya Engkau sudah memberkati. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami tetap kembali menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Bapa, sertai kami. Tolong kami Tuhan, lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu.
Karena kami bergantung hanya kepada Engkau, karena kami percaya kepada Allah yang besar, Allah yang ajaib, sehingga ketika kami beraktivitas bersama dengan Tuhan, pasti kami diberkati dan disertai Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga tetap berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Bapak, kalau mereka dalam keadaan sakit pada saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga tetap berdoa buat bangsa negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Berkemurahanlah Engkau buat bangsa kami ini ya Tuhan. Tolonglah bangsa kami ini ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kiranya Engkau menghancurkan, memusnahkan virus corona dan varian-variannya di dalam negara kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar pemagaran Tuhan menjadi bagian kami semua. Bahkan pemerintah yang ada, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, biar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Selamatkanlah bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami kembali pulang. Sertai dalam perjalanan kami, jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus kembali pada kali yang kedua. Kami terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.